Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rencananya hari ini aku mau buat kreasi dari tanaman sirih gading. Sirih gading ini tanaman yang paling aku suka karena memang tanaman ini selain cantik, juga tanaman ini tahan banting. Jadi dia juga bisa ditanam di dua media tanam, di tanah maupun di air. Dan ini cover potnya baru aku beli, terbuat dari anyaman. Yang pertama harus disiapkan adalah kita cari wadah bekas, ini bekas makanan yang terbuat dari plastik, dan bawahnya ini nggak usah dilubangin ya, supaya kita nggak usah membongkar pasang pot plastik ini dari wadah anyaman tadi. Jadi kita hanya cukup menyiramnya saja sedikit tanpa harus berlebihan sehingga tidak perlu dikeluarkan airnya dari sini. Kemudian kita isi dengan tanah yang subur tentunya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini udah diisi oleh tanah gembur. Jadi ini tanahnya seperti pada umumnya kita menanam di pot besar ya. Terdiri dari 3 macam, yaitu tanah, sekam bakar, juga ada pupuk kandang. Nah, saat ini baru akan kita masukkan bibit dari tanaman sirih gadingnya. Nah, teman-teman, ini ada bibit tanaman sirih gading yang sudah subur ya, sudah menjuntai. Aku akan ambil beserta akarnya saja supaya dia lebih cepat tumbuhnya ya di sini ya. Aku akan ambil yang agak panjang-panjang ya, biar dia kelihatan sudah rimbun atau sudah tumbuh subur ya. Ini kita buang dulu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita ambil dari yang mana ya? Oke, dari ini saja ya. Kita potong aja, tapi yang ada akarnya ya. Oke, nih ini ada akarnya. Udah ada akarnya nih. Ya, nih ambil yang ada akarnya. Jadi nanti dia lebih mudah tumbuh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita ambil beberapa batang supaya langsung kelihatan rimbun. Ya, teman-teman. Kita ambil dari yang lain. Sini. Kemudian langsung kita tanam di pot yang tadi ya, teman-teman. Mengganggu ya. Wih, ini nggak bisa nih. Ini harus agak dalam nih teman-teman. Ya, sebetulnya ini potnya terlalu kecil ya, atau kurang dalam. Tapi kebetulan aku nggak ada yang dalam. Ada yang dalam tapi terlalu kurus gitu bentuknya, jadi nggak ideal juga. Nah, kurang lebih seperti ini aja ya. Kemudian tanahnya dipadatkan supaya dia bisa mencengkram akar-akarnya. Kemudian kita tambahin dulu tanahnya ya, karena kalau udah dipadatkan tanahnya jadi agak sedikit seperti berkurang. Oke. Nah, teman-teman, ini sudah dikasih tanah ya. Selanjutnya kita siram. Siramnya sedikit saja karena ini tidak mempunyai lubang drainase. Jadi jangan sampai airnya tergenang. Nah, sehari-harinya juga nanti begitu ya. Siramnya cukup sedikit saja.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Atau bisa juga menggunakan spray biar dia lebih bisa biar lebih sedikit dan bisa mengatur volume airnya. Nah, kalau sudah ini baru kita akan masukkan ke pot yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan pot yang dari bahan transparan tadi ke dalam pot anyaman. Nah, teman-teman, pot anyamannya ini aku beli di toko online Shopee, harganya Rp25.000. Ini bahannya dari batang eceng gondok. Nah, teman-teman pastikan ya pot yang tadi itu sebelum kita gunakan, pot yang di dalamnya, pot yang transparan itu yang menggunakan barang bekas, pastikan ukurannya itu masuk ke dalam pot anyaman eceng gondok ini. Untuk penyiramannya harap diperhatikan ya teman-teman, karena pot ini tidak ada lubang di bawahnya atau tidak ada lubang drainasenya, maka penyiramannya cukup sekali saja. Dan karena tanaman sirih gading ini termasuk tanaman yang bandel, jadi kita tidak perlu menyiramnya tiap hari, cukup 3 hari sekali saja dia masih tumbuh dengan normal. Dan tanaman ini bisa tumbuh di bawah matahari langsung, bisa juga hidup di dalam ruangan. Dan kelebihan satu lagi dari tanaman ini, dia bisa menghasilkan udara di malam hari atau oksigen di malam hari, juga dia bisa menyerap racun di sekitarnya. Jadi banyak sekali kelebihan tanaman sirih gading itu, oleh karena itu banyak memanfaatkan tanaman ini untuk tanaman indoor. Dan baik sekali untuk kesehatan, jadi jangan ragu jika menyimpan tanaman ini di dalam ruangan atau di dalam kamar tidur sekalipun. Nah, teman-teman, kalau sudah cantik seperti ini, kita tinggal menempatkannya di tempat yang kita inginkan. Misalnya bisa di ruang tamu, bisa di teras, bisa di ruang makan, bisa di ruang TV, bisa di dapur, bahkan bisa juga di kamar tidur. Nah, di sini aku meletakkannya di ruang tamu teras yang ada di rumah aku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.